Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Umi Nur Najwa dengan NIM C2401241044. Di sini saya dari kelompok 5 mata kuliah Biologi Molekuler, khususnya pada praktikum biologi molekuler. Nah, jadi di sini tuh saya ingin membuat video micro teaching mengenai materi bioinformatika melalui aplikasi atau software Mega 12. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu adalah untuk mengetahui kekerabatan antara satu spesies dengan spesies lainnya. Nah, gimana sih cara-caranya atau bagaimana sih langkah-langkah dalam kita bisa tahu nih kekerabatan antara satu ikan dengan ikan lainnya? Penasaran? Mari tonton videonya. Bye! Nah, pertama-tama teman-teman harus buka aplikasi Mega 12 terlebih dahulu. Setelah buka aplikasi Mega 12, teman-teman ketik file, terus edit a text file. Selanjutnya kita minimize terlebih dahulu nih, kita minimize ya. Nah, terus kita ke data yang akan kita pakai. Di sini yang pertama itu ada Oregon dari Cyprinus carpio. Nih, kita copy, terus kita masukin ke edit text, kita paste. Langkah selanjutnya CTRL-A untuk kita blok semuanya, kemudian pencet Utility, terus pilih ke select sequence, remove, ulangi CTRL-A, highlight, kita bikin menjadi satu garis aja. Nah, kemudian kita CTRL-A lagi, baru CTRL-C. Di sini kita minimize dulu. Nah, dari situ kita pencet align, kemudian kita ini nih, pencet edit or build alignment. Nah, di sini oke. Lanjut kita pilih yang DNA. Yang pertama ini kursor, kita tempatkan kursornya di situ dan jangan kemana-mana. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian kita balik ke sini untuk kita ambil namanya Cyprinus carpio. Kita copy. Terus ini di sini namanya kita ganti menjadi seperti ini. Ulangi langkah berikut sampai ikannya selesai. Di sini saya memakai 4 ikan, berarti saya akan memasukkan 4 DNA seperti itu. Selanjutnya ini kita ini dulu. Nah, terus kita balik lagi ke sini. Kita ambil yang Cyprinus megalophthalmus. Ini datanya memang lebih banyak. Nih, sampai sini. Kemudian kita copy. Lanjutkan seperti tadi. Banyak ya. CTRL-A, Highlight, remove. CTRL-A, Highlighted, bikin dalam satu garis, CTRL-A, CTRL-C, kita balik ke sini. Terus yang di sini kita akan, nah tadi kan udah dipencet tambah, terus balik ke kursornya sini, CTRL-V. Waduh, nggak mau dia. Berarti kita copy ulang, kita copy, kita balik ke sini, paste. Nah, ini kalau kayak gini itu tuh gak apa-apa, karena memang data yang A itu tuh banyak banget. Data yang kedua itu emang sebanyak itu, gak apa-apa. Terus kita akan ke Mega 12. Kok Mega 12? Ke datanya. Terus kita taruh ini. Balik ke Mega 12. Ini kita minimize, balik ke sini. Ini namanya kita ganti. Nah, untuk data yang ketiga sama halnya. Yang ketiga itu kita pakai
Bacillus vittatus. Ini kita copy, terus kita masukin ke edit text, kita paste ctrl-a, deleted, remove ctrl-a, ulangi langkah yang sama, kita bikin dalam satu garis ctrl-a, terus ctrl-c. Nah dari situ kita akan masukkan ke data sini nih, data yang berapa ini? Yang kedua, yang pertama dong sayang. Nah terus kita ctrl-v. Nah cakep. Nah dari situ tadi akan terus kita pencet ini, kita pilih ini, copy, masukkan ke sini di nomor 3. Paste. Nah untuk yang terakhir, untuk data ikan yang terakhir, ctrl-c, ulangi langkah yang sama, remove ctrl-a, terus pilih ini, ctrl-a, ctrl-c. Nah kita balik ke sini, kita taruh di sini, pas. Habis itu yang ikan terakhir kita memakai ikan Ospronemus gourami. Sequence kita paste, taruh. Nah dari sini apa sih langkah selanjutnya? Jadi langkah selanjutnya itu adalah kita blok semua, ctrl-a, kemudian ctrl-a, kita pilih alignment, terus kita pilih alignment by Clustal W. Terus ini kita oke. Nah jadi itu di sini tuh proses ini adalah proses pemersatu, seperti pemersatu seperti itu. Nah jadi akan terlihat seperti ini teman-teman. Tuh ada CC. Nah ini kan banyak yang kosong ya. Karena banyak yang kosong kayak gini, itu tandanya harus dihapus. Yang dihapusnya itu kalau misalkan dalam 4 baris ini ada satu baris yang strip, berarti keempatnya harus dihapus. Nah kayak yang ini berarti semuanya juga harus dihapus, seperti itu. Nah kita pilih dulu yang mau dihapus. Banyak ya datanya sepertinya yang akan dihapus. Nah, jadi untuk selanjutnya setelah data tadi diurutkan dan yang seperti udah aku bilang tadi itu tidak diperlukan, yang strip-strip tadi itu jadi dihapus, dan ini data yang sudah benarnya, yang sudah yang tanda strip-stripnya itu udah dihilangin. Nah, selanjutnya kita akan ctrl-a, nih kita blok semua, kemudian kita pencet data, terus pilih ke phylogenetic analysis. Nah di sini kan ada ini, pokoknya kita yes oke aja. Nah ini kan udah kayak gini nih. Nah kita udah punya datanya. Wait. Nah selanjutnya kita akan ke polygeny, terus kita pencet ini, kita oke, dan ini dia adalah data
yang kita dapatkan pada hasil pertama. Nah, di sini tuh kita bisa ngeliat nih kalau Cyprinus carpio dan Cyprinus megalopthalamus ini dia tuh satu genus yang sama tapi spesies yang berbeda. Nah, di sini tuh menunjukkan kalau si Cyprinus carpio dan Cyprinus megalopthalamus ini memiliki nilai 0,01. Nah, berarti yang menandakan kalau dia ini ya hampir sama gitu loh. Karena masih dalam satu genus, jadi ya wajar gitu loh kalau dibilang sama. Nah, selanjutnya untuk Cyprinus carpio dengan Osteochilus vittatus. Nah, di sini tuh mereka tuh dalam satu famili yang sama, tetapi genusnya mereka tuh berbeda. Makanya di sini tuh mendapatkan nilai 0,07 sama 0,08. Nah, bagaimana dengan ikan Cyprinus carpio dengan Ospronemus gorami? Nah, di sini tuh menunjukkan perbedaan yang sangat besar dikarenakan Cyprinus carpio dengan Ospronemus gorami itu bukan berasal dari famili, genus, atau spesies yang sama, melainkan ikan Cyprinus carpio dengan Ospronemus gorami ini itu tuh beda spesies, beda genus, dan beda famili. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan di minimize. Nah, selanjutnya itu kita akan klik distance, kemudian pilih compute pairwise distance. Nah, kita oke. Terus ini kita oke lagi, dan ini dia hasilnya. Jadi hasilnya di sini tuh menunjukkan seberapa dekat antara si ikan pertama, ikan kedua, ikan ketiga, sampai ikan keempat. Nah, ini tuh hasilnya. Nah, untuk selanjutnya ini kita minimize, abis kita minimize kita ke bagian analis. Dari analis kita pilih ke model kita pilih ke 3 paling bawah atau compute nucleotide composition. Oke. Dan ini dia hasilnya. Kenapa di sini tuh ada perbedaan? Karena dari jumlah si ikannya itu yang berbeda. Dan tadi juga udah ini, jadi hasilnya seperti ini. Gimana nih teman-teman? Sudah menyaksikan, menonton, memahami, serta mempelajari bagaimana cara menggunakan aplikasi software Mega 12. Di sini teman-teman bisa mengaplikasikannya sendiri nih untuk mengetahui jenis ikan lainnya yang ingin teman-teman ketahui. Video yang dapat saya sampaikan untuk materi pada hari ini sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.